Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alqail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kali ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup penting, yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan muamalah sosial, termasuk dalam kehidupan kepemimpinan sebuah negara. Saudara-saudara sekalian, agama Islam tidak pernah membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, dalam mukaddimah, di situ dikatakan manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan yang paling mulia di antaranya mereka itu adalah mereka yang bertakwa. Saudara-saudara, yang bertakwa kepada Tuhan maksudnya adalah orang-orang yang bermoral dan juga orang-orang yang memiliki kualitas SDM dan intelektual. Siapa saja yang memiliki moral yang baik, siapa saja yang memiliki mental yang baik, siapa saja yang memiliki SDM, kecerdasan untuk bisa memimpin, maka itulah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Begitulah konsep agama Islam tentang derajat antara perempuan dan laki-laki. Mereka sama-sama berhak untuk menjadi pemimpin suatu negara, untuk mengantarkan negara itu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negara yang sangat melindungi rakyatnya. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan berbagai ayat tentang ini, dan satu di antaranya menyebutkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang indah, negara yang makmur, dan Tuhan mengampuni para pemimpin dan penduduknya. Saudara-saudara sekalian, potongan ayat yang saya bacakan tadi itu terdapat dalam surah Saba ayat 15 yang selengkapnya berbunyi, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya bahwa sungguh ada bagi kaum Saba itu dalam negerinya suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu taman atau kebun dua, satu dari kanan dan satu dari kirinya. Makanlah dari rezeki Tuhanmu itu, yaitu negeri makmur dan Tuhan mengampuni. Saudara-saudara sekalian, ayat tersebut telah menjadi semacam retorika oleh para ulama, oleh para pejabat-pejabat eksekutif yang menggambarkan bahwa tujuan negara kita adalah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Namun retorika yang saya selalu dengarkan sejak SD sampai sekarang ini, yang disampaikan oleh para ulama dan juga para pejabat eksekutif itu, sayangnya sebahagian ulama menutup-nutupi
tidak mengungkapkan kepada publik, tidak mengungkapkan kepada umat bahwa ayat tersebut mengacu kepada suatu negeri, yaitu negeri Sabah. Dan tidak mengungkapkan bahwa negeri Sabah itu dipimpin oleh perempuan yang bernama Ratu Balqis. Inilah yang kita sayangkan. Sehingga sampai sekarang ini masih banyak ulama yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Padahal ayat-ayat yang mereka selalu baca dan selalu menjadi retorikanya, justru ayat itu mengacu kepada negeri yang dipimpin oleh perempuan. Negeri Sabah yang dikatakan makmur dan bahagia itu adalah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Yaitu negeri yang suka bermusyawarah, negeri yang suka bergotong royong di bawah kepemimpinan Ratu Balqis yang tidak berkuasa secara mutlak atau tidak absolut. Tidak sama dengan kaisar-kaisar di Eropa, tidak sama dengan kaisar-kaisar di Persia dan tempat lainnya, yang biasanya kaisar itu berkuasa mutlak, berkuasa absolut, tanpa menghiraukan musyawarah dan gotong royong untuk menemukan pendapat-pendapat yang menguntungkan bagi suatu negara. Saudara-saudara, ulama-ulama yang masih mengharamkan kepemimpinan perempuan biasanya berdasarkan pada suatu hadis yang berbunyi, lam yuflihal qaum wallau amrahum imratan. Tidak bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya dipimpin oleh perempuan. Hadis ini, saudara-saudara sekalian, adalah berkaitan dengan raja atau kaisar perempuan yang baru diangkat di Persia. Yang tentunya kaisar itu berkuasa absolut, berkuasa semena-mena, berkuasa mutlak, tanpa menghiraukan musyawarah dan tanpa menghiraukan mufakat dari para tokoh-tokoh penting dalam negerinya. Jadi saudara-saudara, perempuan yang ditolak kepemimpinannya dalam Islam hanyalah perempuan yang ingin berkuasa secara mutlak, ingin berkuasa secara absolut tanpa dilandasi demokrasi. Tetapi sebaliknya, negeri yang dipimpin oleh perempuan dengan musyawarah, dengan gotong royong, dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek demokrasi dalam negerinya adalah negeri yang walaupun dipimpin perempuan disenangi dan dipuji dalam Al-Quran. Itu adalah pemimpin yang halal menurut ajaran agama Islam. Saudara-saudara sekalian, negara kita juga pernah dipimpin oleh seorang kepala negara perempuan yang bersifat demokratis, tidak bersifat absolut, yaitu Presiden kelima RI, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Beliau tidaklah berkuasa absolut karena hanya menjadi kepala negara, kepala pemerintahan di bidang eksekutif. Tidak menjadi kepala legislatif, juga tidak menjadi kepala bidang yudikatif. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita masih berharap akan adanya pemimpin-pemimpin perempuan di masa datang untuk bangsa dan negeri kita ini, yang semangatnya sama dengan Ratu Balqis, yaitu pemimpin atau ratu yang tidak berkuasa mutlak. Yang sekali lagi saya katakan adalah pemimpin yang halal menurut agama Islam. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fi sabilil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.